Ya, tadi udah bocoran udah dari Bunda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujtahidina linusratid dini wa izalatil munkarat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat taklim tazkiyah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Terkhusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Bunda Ustazah Haja Mirna selaku pimpinan dari Majelis Tazkiyah Andalusia, bersama juga kepengurusan yang walaupun gak kesebut namanya satu persatu, insya Allah seragam yang dipakai udah melambangkan tuh. Ada kerudung merah, ada juga yang tak berkacamata. Tidak pernah ada marah di antara kita. Ya, insya Allah terus kepengurusannya, pokoknya ayo ting-ting makan opak, terus ke depan, yang penting makin tambah kompak. Ya, ada opak, ada colenak, kalau sudah kompak ke depan makin enak. Ya Allah, ya Rabbi, kita doakan ya Bunda Haja Mirna mengayomi taklim kita, karena bukan berumur yang baru, udah di atas 10 tahun. Ya Allah, ibarat pesawat tuh udah betul-betul take off. Nah mudah-mudahan terus makin Allah istiqomahkan, Allah betul-betul persatukan hatinya, sehingga untuk syiar daripada agama kita tercinta melalui bendera Majelis Tazkiyah Andalusia terus menjadi insan-insan yang seperti kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menghasilkan maslahat, menghasilkan manfaat untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Ya Allah, juga para jamaahnya yang istiqomah walaupun gak kesebut namanya satu persatu, insya Allah sapaan dari lubuk hati saya yang paling dalam tanpa terkecuali untuk semuanya. Ya Allah, metik tomat yang ada di taman buat semur dan soto kaki. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng aja ada. Baik para bunda solihat, sepat, gabus, lele, lohan, cepet, bagus, enggak bertele-tele, karena juga jamaah udah enggak tahan. Ya, kan kelihatan kalau duduk ngaji begini, saya lihat yang di belakang udah pada berapa kali ganti kaki. Iya, maksudnya dari duduk sila, ada yang mulai belonjor kan begitu. Nah, itu kelihatan namanya kita udah faktor ya, ngerti yang di belakang sambil megang lutut, mungkin duduk dari jam 8 setengah 9, sekarang udah mau jam 10, udah di hati ngucap Ustadz, keberanian siang beli kacang panjang, tolong makin siang jangan panjang-panjang gitu. Iya, ya di hatinya dia ngucap lagi, Ustadz kenapa? Obat batuk dari rawa bugel, mata ngantuk, pantat rada pegel gitu. Oke, bunda sekalian rahimakumullah, ini sebagai ya intermezzo biar nggak ngantuk dan nggak konsen, seperti yang tadi dibuka oleh pengatur acara kita. Makasih bunda ya, luar biasa mensyukuri makna kemerdekaan. Jujur ayah bunda, saya memang nggak merasakan, tapi kalau baca sejarah dari mulai kita dulu belajar yang namanya IPS, PMP, PSPB, yang insya Allah dulu saya termasuk urusan sejarah tuh paling demen.
karena betul-betul ya bahasanya Quran aja yang susah kita apalin, masa iya yang begini sejarah yang namanya negara kita nggak ingetin dan kita nggak pahamin. Jujur di Indonesia, di dunia nggak ada yang namanya Indonesia hanya satu-satunya negara yang dimana kemerdekaannya bukan dari hasil hadiah. Setuju apa enggak? Iya. Jadi luar biasa. Padahal kalau kita lihat yang namanya kilas balik sejarah, kalau sekarang berusia 80 tahun, ya Allah, sejarah mencatat. Mana bahkan presiden pertama memesankan jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Iya, tapi itu sesuai dengan nasihat Quran. Kenapa? Karena Quran 30 juz bicara sejarah. Jujur ayah bunda, 114 surah, ada satu surat khusus, surat ke-28 namanya surat Al-Qasas. Iya. Kenapa? Karena para mufassir sepakat Quran 2/3 isinya adalah sejarah. Jadi jujur nih kalau kita lihat anak generasi Gen Z, punten pelajaran sejarah dihapuskan padahal asli. Ya Allah, sakit rasanya. Kenapa? Karena otomatis untuk anak Gen Z ke depan mereka nggak tahu bagaimana Jepang walaupun cuma 3,5 tahun tapi dengan kerja robusanya. Dia nggak akan tahu bagaimana Belanda yang menjajah negara kita 3,5 abad. Ya Allah, bukan waktu yang sebentar, 350 tahun. Di saat sejarah dihapuskan. Dulu kita masih kenal ada PSBB, betul nggak bunda? Ada IPS, ya Allah ya Rabbi. Sekarang kan coba ada apa nggak di sekolah itu? Kurikulum gitu dihapuskan. Padahal sejarah ini penting. Kenapa? Bayangkan 114 surah Al-Quran kan kalau udah bicara Quran mah insya Allah ada suling, ada peniti, Gusti Allah mual berpaling ke lain hati. Setuju nggak? Hari gini kalau nggak mau percaya sama Quran mau kemana lagi? Mau pilkada, makan hati. Kenapa saat begitu? Lah pilkada mohon maaf ada perlunya doang, beda tipis sama pilkabe. Lah iya, apa bedanya saat? Lah kalau pilkabe bunda lupa jadi pilkada banyak kan begitu jadi. Nah, tuh, lah beneran bu, tuh. Wali kota Bogor tuh yang sekarang dulu belum jadi mah ngajunya rajin banget, sekarang begitu dilantik ame Gendari benar-benar orang inget udah begitu ya, maksudnya buat religiusnya gitu. Masya Allah, Ustadz saya dekat sama wali kota, sampein ke Bapak Dedi saya siap lahir batin insya Allah naik kereta pakai kacamata tidak ada dusta di antara kita begitu. Ya misalkan ada orang Pak Dedi nih, saya sampein silakan. Nah Ustadz Pantun rekam sampein ke orangnya, ikhlas saya kalau sekiranya buat ngingetin untuk kebaikan terutama agama kita. Setuju apa enggak bu? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. 2/3 Al-Quran menyebutkan isinya sejarah dan Quran ya Allah janji yang bersifat pasti. Boleh saya mantun dulu boleh? Boleh? Baca Quran duduk di taman di hari Jumat waktunya istirahat, di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Cocok apa enggak bu? Cok gali cok galaga cok ya. Bunda Mirna maafin ya, karena kalau ibu-ibu kalau udah ngaji ketawa begini resep, kalau udah ketawa begini sama utang lupa udah. Ya Allah maafin bunda ya. Oke, kita teruskan. Para bunda rahimakumullah, sampai tadi saya sebutkan 114 surah, ada satu surat ke-28. Namanya surat apa? Al-Qasas. Al-Qasas itu apa? Al-Qasas itu kalau kita ngaji secara gramatikal bahasa Arab itu bentuk jamak dari kisah. Kisah satu cerita. Cerita berarti sejarah. Kisotani 2 kisah, karena banyak sejarahnya, banyak kisahnya, dibentuklah namanya Al-Qasas. Kita sekarang nggak cerita jauh kemana-mana, kita lagi cerita mensyukuri kemerdekaan RI yang insya Allah minggu besok 17 Agustus 2025 memasuki usia yang ke-80 tahun. Betul nggak?
bukan usia yang ya Allah, belum sahabat belum. Tapi Bunda, ya gimana caranya? Yuk, ini bicara sejarah. Tadi sudah singgung, Jepang 3,5 tahun, Belanda 3,5 abad. Yang kalau secara logika, makanya tercantum dan diakui oleh para pejuang-pejuang kita, mudah-mudahan sih nyampe nanti tuh anak cucu kita nggak berubah. Mana? Itu yang kita hafal. Atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Halo Bunda, dulu lagi sekolah upacara masih dapat tugas apa enggak tuh? Iya. Sekarang masih ada apa enggak di sekolah begitu tuh? Tuh kan nggak ada lagi udah. Padahal atas berkat rahmat Allah. Karena jujur Bunda, pertama biar kita makin mensyukuri, dan nanti Bunda tolong ceritakan lagi sama anak-anaknya. Ya Allah, 3,5 abad bukan waktu sebentar. 350 tahun, berapa keturunan itu? Ya Belanda pindah ke Jepang walaupun 3,5 tahun. Saya main-main ke daerah Semarang Bunda. Ya, di sana ada namanya Lawang Sewu ya. Iya, itu. Saya turun ke bawah tuh, diceritain tuh sama guide-nya. Ya Allah, sadis banget. Iya, dan kita masih sekarang aja 2000-an itu datang ke sana. Kalau misalkan mungkin hanya berduaan, iseng. Karena Hawa ya namanya pernah mungkin ada pembantaian di situ. Tuh baru Semarang, belum lagi yang lainnya. Oke, Bunda rahimakumullah. Yuk kita lihat yang pertama. Ternyata kalau kita lihat perjuangan para pejuang-pejuang kita untuk mendapatkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini anehnya secara penempatan kok bisa, kalau bahasa saya sih ilmu kirata, dikira-kira tapi nyata. Beneran loh Bunda. Ya tadi sambil buka, boleh Bunda lihat yang pertama surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-17. Saya ulang, yang di handphonenya ada aplikasi Quran mau dibuka silakan. Kalau memang megang mushaf langsung mangga dilihat. Yang megang pulpen mau buku mau nulis, ayo jangan ketinggalan. Surat ke-8 ya Al-Anfal juz ke-9 ayat 17. Ya yang nulis jangan ketinggalan surat ya, atau boleh kalau mau secara urutan ayat ke-17 juz surat ke-8 juz ke-9 sama. Gimana Sat? Bunda, ini ayat perihal tentang Jabal Malaikat yang sekarang di Manidah lagi rada-rada viral. Kamu umroh datang nggak ke Jabal Malaikat? Apa sih Jabal Malaikat? Apa sih Jabal Malaikat? Jabal itu gunung, malaikat. Kenapa? Itu yang dipanggil tempat peperangan perang Badar. Karena kan kata Quran, nih kalau kita lihat Jabal Malaikat sekarang lagi viral tuh kan. Gitu. Kamu umroh gak kesini, minta dong ke sana tuh. Luar biasa. Jabal Malaikat itu kalau kita baca sejarahnya, Bunda, 1 di 17 Ramadan, 2 pasukan Islam yang dipimpin sama Nabi cuman 318 orang melawan pasukan kafir berjumlah 1000 orang. Tolong logikanya tuh dijawab, 300 lawan 1000 udah 3 banding 1 Bunda. 300 lawan 1000, kira-kira kalau misalkan nggak punya strategi yang matang, nggak punya kekuatan doa, logikanya menang mana tuh? Menang yang 1000. Itu logika manusia. Tapi Al-Quran menjawab. Saya jawab dulu, kenapa tadi sama? Punten Bunda, negara kita ulang tahunnya tanggal berapa? Punten, bulannya bulan apa? Secara urutan Agustus bulan keberapa? Ini ayat-ayat keberapa? Ayat ke-17. Gimana sih? Slow. Po Aisyah makan talas, biasa aja keles.
ayat ke-17. Ya, kan tadi saya bilang berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Iya, Bunda, punten, negara kita ulang tahun tanggal berapa? Ini Quran ayat-ayat keberapa? Oke, negara kita mereka di bulan apa? Agustus secara urutan bulan keberapa? Ini Quran Al-Anfal surat keberapa? 8. Kan 45. Ya namanya ilmu kirata, jusnya jus berapa di sini? Mohon maaf, surat ke-8, jus ke berapa? 4 tambah 5 berapa sih? Ya 9. Kan tadi berdasarkan ilmu kirat, bukan yang pasti, tapi dilalahnya hampir mirip. Udah paham belum sampai sini? Oh iya. Kan kita hafal 17 Agustus tahun 45. Iya, 17-nya oke, 8-nya oke. Ini 9 dari mana? Namanya ilmu kirata, itu jangan pakai marah. Dikira-kira tapi nyata. 4 tambah 5 berapa? Lah kan 9 kalau kita ngambil rapot dulu, kan julukannya lain itu. Bukan baik, bukan bagus, istimewa. Betul apa enggak? Lagi iseng-iseng nih, bukan judi, bukan yang pakai taruhan, main iseng-iseng, megang kartu, angkanya 99. Oh, apa namanya? Entah, bukan QQ. Coba kalau sudah megang angka QQ, ada yang ngajakin, wah ikan bawal share terong, lo jual gue borong, kan begitu. Bercandaan Bunda. Singkat kata kita teruskan, ternyata di ayat ke-17 surat ke-8 ayat berapa? Juz berapa? 9. Tuh baca aja sendiri. Oke, saya izin bacakan biar lebih jelas. Ini perihal tentang perang Badar. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Ini ayat tentang Jabal malaikat perang Badar. 300 lawan 1000. Bunda, 300 lawan berapa? 1000. Tambah lagi puasa. Bulan puasa. Perang. Panas. Bunda, kita baru di Bogor. Tadi kata pengatur acara kita, perang melawan nafsu. Baru sekedar supir angkot. Puasa dapat 2 hari, punten udah atau nggak supir angkot umum. Kita lihat rumah makan aneh di bulan puasa. Kenapa? Ada makhluk kelihatan kaki nggak ada pala. Tuh. Betul nggak Bunda? Nabi bayangkan di Jabal Malaikat. Yuk, yang udah pernah ke Jabal Malaikat siapa? Oh, belum, ntar minta sama Bunda Mirah kalau lagi umroh tazkiyah, tapi pembimbingnya saya. Iya, punya travel lama-lama, belum pernah bareng-bareng, ketemu di sana mulu, gitu. Ya ini mah bukan minta ngasih tahu Bunda, iya, gitu. Nggak, jujur Bunda kemarin ketemu di depan ini dari tazkiyah, dalam hati saya perasaan ngaji udah di atas 10 tahun deh, iya. Bahkan nama ayahanda Kiai Sapi Antonio 2005 itu hajian konser Zoom bareng-bareng, gitu. Iya. Jadi saya bawa travel di Jakarta namanya Faktu, daerah Grand Kemang Hotel. Nah jamaahnya konser Zoom dengan ayahanda. Jadi pas wukufnya satu tenda. Tapi bukan dari tazkiyah, keparengan konser Zoom begitu. Gitu. Ini ngomong di depan orangnya, ya kali-kali aja Allah izinkan gaduh-gaduh kacang tanah, jodoh nggak kemana-mana begitu. Oke, Bunda, itu di sana Jabal Malaikat sekarang viralnya. Ya, ada apa Ustaz? Ya jujur, padang pasir, panas. 300 lawan 1000. Makanya Nabi kalau kita baca sejarah di situ doa angkat tangan. Nih yang kalau kadang-kadang suka usil nih, doa pakai angkat tangan.
nggak boleh. Nabi nggak ngajarin. Nabi saat itu saking keseriusannya, sejarah mencatat angkat tangan Nabi bukan begini lagi, bukan, sampai ketiaknya kelihatan. Tuh, tolong tuh yang suka lemes lidahnya, orang angkat tangan berdoa bid'ah, dengerin ya sejarahnya. Ya, kadang-kadang suka ada yang usil, angkat tangan doa bid'ah. Nabi lagi pas perang Badar, sebelum perang Badar itu angkat tangannya sampai sahabat menyaksikan sampai ketiaknya kelihatan. Berarti kira-kira kalau gitu serius banget apa enggak tuh? Serius. Kenapa? Karena logika Nabi, ya Allah 300 lawan 1000. Ini kalau nggak turun tangan Gusti Allah berabi urusannya nih. Kenapa? Ini perang perdana. Kalau perdana udah kalah, repot nanti umat Islam ke depannya. Kan nggak enak didengarnya menjadi catatan sejarah perang pertama dipimpin sama Nabi kalah. Tapi sekarang kan enggak, Bunda. Di sini kata Quran, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ya Rasulullah, wahai para sahabat, jangan kebangetan pede. Kamu minta pada Allah turunkan pertolongan. Lihat di situ, bukan kamu yang mengalahkan mereka. Walakinnallaha qatalahum. Akan tetapi Gusti Allah lah yang menurunkan para malaikat. Makanya hingga saat ini dinamakan Jabal Malaikat. Malaikat turun berjumlah sampai sejarah mencatat 5.000 malaikat tuh, yang nggak kelihatan tapi ada perlawanan. Wa ma romaita, kalau kita kaitkan dengan negara kita kan sama, Bunda, mengandalkan bambu runcing, yang dilawan bedil, yang dilawan namanya meriam, baru mau ngelempar ketembak langsung mati. Tapi lihat di sini bahasa Quran, Bunda, lihat ini betul-betul bersyukur buat kita sekarang. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Pelajaran buat kita, ini ayat akhirnya, waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Allah ingin kasih lihat kemenangan buat orang beriman. Lihat ujungnya. Jadi jangan pernah nganggap remeh doa dan jangan gak serius dalam berdoa. Innallaha sami'un alim. Sungguh Gusti Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Makanya kitanya yang ikutin ajaran Nabi, doanya jangan sampai asal-asalan. Kenapa saat ngomong asal-asalan? Zaman sekarang begitu, Bunda, angkat tangan sedikit dibilang bid'ah. Iya, padahal Nabi nyontohin, kamu kalau doa 1 ngadep kiblat, 2 kalau bisa berwudu, 3 awali dengan istighfar, 4 awali dengan bacaan basmalah, 5 minimal baca alhamdulillah, 6 bacaan sholawat, baru masuk isi. Kan kadang-kadang ada zaman sekarang main dirapel aja, angkat tangan, ya Allah kau tahu yang ku mau. Iya. Jadi Bunda, ya, ini Allah anugerahkan kemenangan. Tujuannya apa? Allah ngasih juga petunjuk buat kita. Sungguh Gusti Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kenapa? Tadi kita contohkan, kita kilas balik sejarah negara kita. Ya Allah, 3,5 abad. Ya Allah, 3,5 tahun Jepang, di mana para pejuang-pejuang kita yang hanya mengandalkan bambu runcing, lawan dengan persiapan senjata mereka yang sudah lengkap. Kalau bukan pertolongan Allah, bisa nggak merdeka? Ini atas berkat rahmat Allah yang dengan didorong oleh keinginan luhur. Berarti para pejuang-pejuang kita yang hatinya ikhlas. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang nyari yang begitu kan rada susah. Yang banyak bisa ngejualin aja. Iya, jalan-jalan ke Pik, walaupun ngelihat indah, ya Allah, ini asalnya laut ya diuruk tuh. Nggak ketemu orang Bogor sana udah, yang banyak ketemu udah orang-orang sipit-sipit semua begitu. Pindah lagi ke Papua, ya Allah, ini emas ya. Kenapa? Hanya kepentingan pribadi, akhirnya
ya Allah, nggak memikirkan anak cucu ke depannya. Padahal perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, Bunda, tuh Al-Quran menjelaskan kepada kita di mana atas berkat rahmat Allah, waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana, Allah ingin memberikan kemenangan. Nah makanya buat kita, pertama jangan pernah berhenti untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita doain tuh, saya minimal berarti kalau 5 waktu aja sehari 5 kali, tambah dengan santri berarti dari mulai jam 3 tadi selesai qiyamul lail selalu ngedoainnya begitu. Berarti habis subuh doa lagi. Kalau hari Senin begini sama Kemis karena mereka wajib puasa, sebelum buka puasa minta kan begitu, 10 macam tuh mintanya kan. Mana? Biniyatis sihah, kesehatan, wal afiyah, keafiatan. Biniyatis sihah wal afiyah, apalagi tadi itu kalau gini lupa saya. Biniyatis sihah wal afiyah wal hidayah, petunjuk, was saadah, kebahagiaan, wal istiqomah, kemantapan dalam ibadah, was suhulah, kemudahan. Tadi ujungnya wa husnul khotimah, dan besok di saat engkau panggil wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Bukan hanya buat kami doang, didoain tuh yang pada ikut andil ya, dari sini pernah ikut andil kesebut walil munfikin, mereka yang udah pada ikut andil ya Allah, tenaga, pemikiran, materi, termasuk di situ kita minta ya Allah untuk rumah tangga kami, kampung kami, bahkan negeri kami tercinta. Iya Ustadz itu ringan, jangan dianggap remeh doa itu. Kenapa? Karena doa adalah senjata orang beriman. Nah, nggak cukup begitu doang. Tadi disinggung dan tadi saya dikasih pelajaran lagi oleh pengatur acara kita. Menurut saya kemerdekaan itu adalah bisa melawan hawa nafsu. Ini memang hal yang mahal. Oke, yang kedua Bunda, lihat Quran awal juz ke-13. Ya. Berarti masuknya di surat Yusuf ya, surat ke-12 juz 13 ayat ke-53. Saya ulang, surat ke-12 juz ke-13 ayat ke-53. Awal juz 13. Sudah ketemu Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jangankan diri kita, ampe Nabi pun nggak akan lepas dari godaan hawa nafsu. Dan sungguh innan nafsa, sungguh manusia kita, setiap personal, setiap jiwa, sungguh akan ada yang namanya la ammaratum bisu, untuk mengajak dorongan yang enggak benar. Tapi ada exception di sini, ada istisna, ada pengecualian. Illa ma rahima rabbi, kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Tuhannya.
Bunda, di diri kita nih tuh semua bersifat objektif, Nabi pun ada, nggak lepas dari dorongan hawa nafsu, terutama dorongan hawa nafsu yang nggak benar. Ya, mana? Makanya di sini disebutkan nafsul ammaroh. Kalau lihat dalam surat Yusuf ayat 53, nafsul ammaroh itu gimana? Satu, kalau kita nggak masuk nominasi ini nih, punten, ngelihat tetangga yang statusnya healing mulu. Orang yang healing dia yang pusing. Ada nggak orang begitu tuh? Nah, tapi nggak ada di sini, enggak. Iya, jangan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, itu termasuk tuh. Berarti dia nggak bisa ngekang hawa nafsunya. Ya salam. Orang-orang yang healing, dia yang makin nggak eling, begitu kan? Lah habis kerjaannya ngintip status orang dulu. Tuh, dia healing lagi tuh. Masalah buat tuh kan gitu. Iya tuh. Itu bagian kecil, berarti dia belum merdeka. Kenapa? Ngikutin hawa nafsu yang dipanggil kalau minjem bahasa agama masih terkengkang hatinya dengan hasad. Hasad itu apa? Dengki, julid, keki. Pahamnya seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Tuh. Nafsul amaroh. Mana lagi? Ngelihat orang yang ngaji ke Andalusia yang padahal datang setiap minggu, emang bestinya tuh datang pakai mobil warna-warni tuh. Tanggal 11 Agustus warna putih, tanggal 18 Agustus warna hitam. Iya, ya, belum lagi yang namanya atribut dia pakai, tasnya, jamnya. Orang yang gonta-ganti dia yang pusing tuh. Masih masuk nominasi. Itu nafsul amarah. Punten, ya itu udah lolos. Tapi pohon maaf, urusan yang sifatnya korupsi, nyuri, punten, terjadi dorongan yang sifatnya ngelihat rumput tetangga kayaknya lebih hijau, akhirnya terjadi perselingkuhan. Kalau kita ikutin itu masuk itu amarah. Nah Bunda, ada pengecualian buat mereka yang merdeka. Makanya ila marohi marobi, kecuali orang-orang yang dianugerahkan di hatinya kasih sayang dari Allah. Yang bagaimana? Nabi menjelaskan yang begini. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini hadis. Ya. Yang di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, karena dulu kajian kita awal baca Riyadhus Shalihin, sampai sekarang saya masih punya kitabnya. Ini ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan terbilang hadis sahih. Kalau mau lolos dari itu masuk nominasi ini. Al-Qayyisu, adapun orang yang sukses, yang cerdas. Versi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya dua kriteria. Bunda, tuh versi Nabi, cerdas versi Nabi, dua kriteria. Satu, man, orang, dana yang selalu pandai evaluasi diri, nafsahu terhadap dirinya. Ngelihat bestinya yang gonta-ganti mobil. Iya, ini antum beli sendiri nih, nggak pakai utang-utang. Alhamdulillah. Ya, ini buat peranti ke pasar doang kata suami. Gitu kan? Ya, kenapa antum jual? Enggak, Anda resep. Jadi kan kalau kemana-mana Anda bisa numpang. Dah, Anda memang belum mampu, dibacain selawat. Di doa ada tuh, ya Allah, Allahumma nularin. Di doa. Ya. Bukan jadi kepancing, gue juga bisa. Akhirnya di rumah suami, ya Allah bang, lu nggak lihat no dia udah ganti lagi mobilnya. Terus kenapa? Lah abang mah nggak bisa kali nyelip-nyelipin uang di kantor tuh. Ngajarin benar apa nggak tuh Bu? Ya Allah, ngajarin nggak benar korupsi. Ya Allah, kalau yang orang tidak mandana, dia nggak ke atas. Saya mah sadar, hari saya mau orang kampung, wong deso. Bukan nggak mau begitu. Kenapa? Saya takut, Bu, Pak.
saya dari masih kecil tuh diajarin sama orang tua. Apa pesannya? Saya memang Betawi, masih kedengeran tuh terngiang-ngiang bahasa tong. Hidup jangan neko-neko. Mengapa sih mak? Gue takut nanti beli nggak bisa ganti bisa. Tuh bahasa orang tua tuh. Sampai sekarang masih ngerekam di hati saya, Bu. Maksudnya gimana mak? Ganti bisa? Ya kan kita orang nggak mampu. Lu sok-sokan minjem sono sini biar kelihatan uang. Akhirnya barang yang lu pinjem kejadi kecelakaan, otomatis kan rusak. Wajib ganti. Akhirnya orang tua karena menimbang malu minjem sono, minjem sini buat ganti. Lah ganti bisa, beli kagak bisa. Begitu. Bu, Pak, nasihat orang tua begitu bagus apa enggak tuh? Sampai saya ketanam, ya Allah, sampai saya jadiin pantun. Ya udahlah, mandana nafsahu, ya Allah, pergi ke Hong Kong dapat traktiran, beli baju dan rompi, mendingan saya makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Jadi nggak flexing sono, nggak flexing sini, udah ala zifi. Mandana nafsahu, orang yang selalu pandai melakukan evaluasi diri. Ya kalau dia begitu ya pantas. Emang suaminya kerjanya begini. Ya kalau saya yang penting nggak punya utang, buat anak sekolah ada, udah disyukuri. Ngelihatnya nggak ke atas, lihat ke bawah. Mandana nafsahu wa amila. Nah ini lagi yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua kata Nabi, orang yang sukses, yang merdeka, yang dimana dua ciri yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Ya Bunda, kenapa mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal? Karena jujur kalau kita leha-leha, Bunda lihat deh tambahannya buat renungan buat kita. Surat kedua juz ketiga ayat 259. Ini bukan cerita dongeng, Al-Quran yang mengingatkan buat kita semua. Biar mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang betul-betul merdeka cara Nabi, cerdas, yang punya dua hal. Oke, yang tadi disebutin surat kedua juz ketiga ayat 259. Ya, sudah ketemu Bunda? Al-Baqarah ayat 259. Sudah ketemu? Yuk ya disimak. Nanti kalau saya takutnya kurang pas atau misalkan ada yang lain, tolong jangan sungkan-sungkan buat mengingatkan. Manusia tempatnya khilaf dan lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى خمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. Hebat, ujungnya apal semua. Ya beneran Qadir. Bunda, ini bukan cerita dongeng, barometer buat kita sebagai renungan. Kenapa Ustadz? Di situ ada seorang nabi yang kalau saya baca dalam kitab tafsir namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair ini ada sedikit kurang yakin dengan kehebatan Gusti Allah.
Kemudian dia berkata, timbul pertanyaan di hatinya, apa Gusti Allah mampu ngidupin lagi hambanya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Apa Allah mampu ngidupin lagi? Begitu ngucap demikian Bunda, dia pindah ke suatu tempat dengan kendaraan keledainya, tempat yang begitu indah, padang yang banyak pohon rindang. Dia tambatkan keledainya, dia buka perbekalan makanannya, dia makan nyaman, kenyang di pohon rindang, angin sepoi-sepoi, perutnya kenyang, nggak berasa obat batuk dari Borobudur, matanya ngantuk, dia tidur. Ya nggak beda kita kalau lagi sama keluarga nih, ya kemana tuh jalan-jalan kan, apa contoh lah yang tempatnya gelar karpet, gelar tikar, buka perbekalan, udah kenyang bawa bantal pula tuh, gitu nggak begitu? Nggak beda begitu, betul apa nggak Bunda? Nggak apa-apa. Nah begitu tidur apa kata Quran? Fa'amatahullah, Allah matikan dia. Bunda, begitu tidur Allah matikan dia. Berapa lama? Mi'ata amin, 100 tahun. Ya kan Quran yang ngomong tuh. Berapa lama? Itu belum seapa-apa kalau kita ke Jordan, ya. Nanti kita jalan-jalan ke Jordan. Kalau ke tempat-tempat yang sejarah saya anjurkan, karena kan kata Nabi, la tusaddu rihal ila salasati masajidah. Tolong yang tukang healing, yang merasa duitnya nggak ada serinya, jangan belaga budek, dengerin deh hadis. Beneran, ini hadis Bunda. Kan yang aku orang kaya tuh. Ya, iya, ini kalau saya terjemahkan secara kasar terjemahinnya, jangan ngaku jadi orang kaya kalau belum nginjekin kakinya ke 3 tempat. Ini hadis. Kalau bahasa terjemahan enaknya, jangan merasa berat ngeluarin duitnya. Lah kan kasarnya sama. Jangan aku jadi orang kaya kalau inti belum mampu bayar nyampein kaki kita keluarga ampi ke tempat ini. 1 kata Nabi, Masjidil Haram Mekah. 2 Masjid Nabawi Madinah. 3 Palestina, ya, Aqsa. Kan kalau sudah Palestina nggak enak kalau nggak ke Mesir, nggak sempurna kalau nggak ke Jordan. Kenapa Ustaz bisa bilang gitu? Lah di Mesir Bunda itu banyak banget makom-makom para ulama, makom-makom para aulia, termasuk fikih kita yang memang dibawa oleh para wali songo adalah ajaran mazhab Syafi'i. Syafi'i makomnya di Mesir. Bu, itu kita. Saya mau mana sih mana contoh fikih Syafi'i? Contoh. Tadi saya lagi mau sholat tasbih, saya nggak pakai malu-malu, usolli sunat tasbih, karena mazhab Syafi'i mengajarkan mengikuti cara Nabi. Kalau sholat usollinya nggak di hati. Ustadz kok di Mekah di Madinah nggak pakai usolli? Di sono kan latar belakangnya bukan Syafi'i, sono mah murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ngikutin cara Nabi juga, usolli nggak perlu dijaharkan, cukup di hati. Jadi yang benar siapa Ustaz? Lah dua-duanya benar. Yang nggak benar yang nggak pakai dua-duanya. Lah iya. Ini contoh Bunda kalau kita belajar yang namanya perbandingan mazhab, yang luas pemandangannya, yang betul-betul nggak satu mazhab. Tuh lihat As-Sudes di Mekah, Madinah, Imam Masjidil Haram, belum pernah kita dengar dia jadi imam pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, contoh tuh Bunda begitu. Ustaz kenapa? Lah karena mazhab Imam Ahmad bin Hambal, fikih Imam Ahmad bin Hambal kalau ngikutin kiroat bacaannya, kiroatnya bukan kiroat hafes an asim seperti kita. Mana? Nah mereka di situ bacaan qiraatnya udah beda, ngambil dasarnya yang menyatakan yang dipakai Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian ayat dalam Fatihah. Ustadz berarti kurang 1 ayat toh? Enggak, tetap 7 ayat juga. Caranya yang kalau kita pahamin tuh di Mekah Madinah pasti alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanirrahim 2, Maliki Yaumiddin 3,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, ihdinas siratal mustaqim 5, siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Mereka wajib berhenti di situ. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Bunda, itu begitu cara bacanya. Makanya nggak pernah nemuin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi satu ayat terakhir langsung suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada. Kenapa? Karena kata kaidah yang umum, mau Syafi'i, mau Hambali, kaidah qiraat yang umum yang dipakai oleh semuanya, al-waqfu fi ra'si ayatin sunnatun muttaba'atun. Tuh, jadi belajar tahsin kita nih. Apa artinya? Berwakaf dalam setiap penghujung ayat itu sunnah yang mengikuti pola baca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, berarti kalau di Indonesia, kalau di Indonesia kita kan mengambil dasarnya dari mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i dasar qiraatnya Hafs an Asim. Kalau gimana Ustaz? Kalau Hafs an Asim, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Fatihah. Makanya yang saya kadang-kadang kurang suka, yang remeng-remeng nih, yang nggak tahu begininya nih gitu, cuma ikut-ikutan doang. Kalau ngerti silakan. Bunda, gimana? Kalau yang ngerti, saya Bunda sama santri, mana saya lagi jadi makmum tuh, sholat subuh. Begitu dia baca Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Ya, begitu selesai langsung saya ajak diskusi. Ada kurang lebih kelar suling nih. Saya bilang, "Iya, udah siap. Nak, kenapa kamu berhenti di situ?" Kalau misalkan mau berhenti, bukan nggak boleh, silahkan. Kalau misalkan tadi kayak yang seperti di Mekah Madinah, emang bismillahnya di dalam hati. Ayat pertama alhamdulillah. Tapi di saat kita nggak berdasarkan ilmu ikut-ikutan, nggak bisa. Mesti gimana? Ayat terakhir yang afdol lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang bagus, yang afdol, yang enggak rusak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadz, gimana kalau napas saya nggak kuat? Boleh berhenti, tapi bukan di situ. Caranya ada lagi diajarkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua Ibu, bukan karangan saya, semua yang diajarkan berpulang kepada bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Syekh As-Sudes ke Istiqlal. Jadi bukan di Mekah di Madinah nih, di Indonesia. Jadi imam beliau, imam sholat Jumat. Ibu, makmum kaget habis sholat. Ustadz, untung dia nanya sama ustadznya tuh, Ustadz, kok Sudes pelin-pelannya? Saya bilang pelin-pelan, kenapa? Di Mekah dia nggak baca basmalah, kenapa di Istiqlal baca basmalah? Saya bilang, inti kadang-kadang main inti kurang jauh coy. Iya, saya bilang, itulah menunjukkan kealimannya, kecerdasannya. Di saat beliau lagi di Mekah di Madinah, emang mazhabnya Hambali, emang kedoyanannya contoh, ibarat diumpamakan makanan, doyannya marah kambing. Iya, Bu, dikasih sayur asem nggak doyan orang sana. Dia datang ke Indonesia, punten, tuan rumah apa tamu? Tuan rumah apa tamu? Tamu yang baik mengikuti aturan main tuan rumah. Banyak banget zaman sekarang Bu, tamu yang songong. Dia tamu, dia ngatur tuan rumah, itu namanya tamu songong. As-Sudes datang sebagai tamu. Oh iya, emang beliau alim, ngerti. Qiraat di Indonesia bermadzhab kepada Syafi'iyah. Imam Syafi'i bacaan qiraatnya di mana ngikutin Hafs an Asim. Tuh begitu jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak ngerti sudah pelin-pelan. Padahal bahasannya belum sampai ke situ. Bunda,
Bunda, jelas nggak nih? Jadi Al-Baqarah ayat berapa tadi? Jangan lupa yang ini tadi. 253. Jadi dimatikan berapa lama? 100 tahun. Nanti kalau kita jalan-jalan ke Jordan, ada gua Ashabul Kahfi. Di situ nggak tanggung-tanggung Allah matikan 309 tahun. Bunda, saya tuh jujur secara pribadi yang bangganya sebagai umat Islam, ya Allah, ayatnya jelas. Kita datang ke Jordan, buktinya ada. Bangga nggak sebagai umat Islam tuh? Jadi antara praktek sama teori klop, nyambung, Bunda. Halo. Di sini Allah matikan berapa lama? 100 tahun. Tapi begitu dibangkitkan, jawabannya baru berapa lama? Setengah hari. Halo. Dimatikan padahal berapa tahun? Tapi begitu ditanya baru berapa lama? Setengah hari. Jujur Bunda, dari ayat ini sebagai renungan buat kita, biar kita menjadi orang yang cerdas, yang merdeka versi Nabi, dan gak diatur sama orang-orang lain. Kan tau diatur, kan kadang-kadang ada yang namanya umur udah kayak kita begini, tapi main aja masih kayak bocah. Kok lu foto sama dia, kok gue kesel sama dia, lu jangan main. Ya salam, hari gini sama bestie aja masih berebutan. Iya Bunda, yuk kita lihat di sini 100 tahun tapi dibangkitkan, dihidupkan baru berapa lama? Ini 2 pelajaran buat kita semua. 1, buat orang-orang tua kita. Saya masih punya umi, tapi punten abah sudah wafat. Abah saya juga nggak lahir langsung sendiri, nanti punya abah lagi, punya ayah. Ayah punya ayah lagi, ayah punya ayah lagi. Begitupun Bunda, betul apa enggak? Kita kadang-kadang cuman apal sampai uyut. Punten, bantuin Bunda. Bunda tahu nama ayahandanya? Tahu nama ayahnya? Tahu nama ayahnya? Nah, putus. Tuh kita tuh. Lain nama Rasulullah. Jangan Rasulullah, Imam Syafi'i dah yang tadi saya cerita di Mesir. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Siapa namanya? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Mutalibi bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Taira bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'uh bin Palih bin Aibar bin Salih bin Arfasat bin Sam bin Nabi Nuh bin Lamak bin Matusalah bin Ahnun bin Yad bin Malayil bin Kainan bin Yanis bin Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yuk yang mau ngulangin. Bunda, nih yang bersyukur kita hari ini. Dan terus biar punya prinsip begini, jangan kena dikekang, karena yang Bunda kerjakan begini nih. Mungkin abah kita udah wafat. Abahnya abah kita udah wafat. Pindah sudah di alam barzah. Tapi karena di dunia masih meninggalkan Bunda yang silaturahim ke sana ke sini, ngaji istiqomah, tadi sholat tasbih, sedekah, ntar malam qiyamul lail, besok puasa. Oh, nyambung silaturahim ke sini ke sana. Ya Allah ya Rabbi, jangankan kayak tadi disebutin namanya, enggak disebutin nama pun. Maka kondisi almarhumin almarhumat orang-orang tua kita karena meninggalkan di dunia ini putra putri yang soleh dan solehah, maka tempat mereka Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Bagaimana tempat raudhah min riyadil jannah? Gambaran dalam Al-Quran 100 tahun baru setengah hari. Halo, enak apa enggak tuh? Jadi kita begini secara nggak langsung lagi bisa membuat enak leluhur-leluhur kita. Nah Bunda, buat kitanya renungan karena orang yang cerdas, orang yang selalu pandai introspeksi diri. Sepertiga malam waktu yang paling pas buat curhat, tempat yang paling pas di atas sejadah, bukan di status WA.
Kadang suka ada yang begitu, galau tingkat sentul. Bunda, ngerenung kita, ya Allah, dari mulai atas, lihat rambut, ya Allah, umur kami udah jelita, jelang 50 tahun. Yang sebelahnya nyaut lagi, kalau anak mah Lolita, lolos 50 tahun. Iya, ngerenung nih, ya Allah, rambut dulunya mah hitam kinclong, sekarang udah banyak kan kembang jambu, kan begitu. Mata dulu mah ngelihat jauh jelas, sekarang harus pakai kacamata, karena nggak pakai kacamata kabur, udah lamur. Pendengaran sama, ya Allah. Mulut dulu mah demen makan kacang, sekarang mah makan kacang udah kayak main pingpong, nggak bisa langsung. Bunda, ini ngerenung nih, ya. Sementara kata Quran, orang yang tadi 1000 tahun baru setengah hari. Kata hadis Nabi, yang mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal, dari surat Al-Baqarah ayat 259 barusan, berarti pelajaran buat kita yang akan nyusul kayak almarhumin almarhumat orang tua kita. Ya Allah, 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Andalusia. Bunda, 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Majlis Andalusia. Coba kalau kita leha-leha, pantas kalau kata Imam Syafi'i, sekiranya Quran 30 juz, Quran enggak 30 juz, cukup satu surah udah cukup udah. Apa? Wal asri innal insana lafi, betapa mahalnya waktu. Sementara umur yang Allah kasih sama kita dipakai nggak dipakai kayak batu es, bakalan habis. Betul apa nggak Bunda? Tapi dipakai yang begini buat ngaji, silaturahim. Makanya jujur, punya bestie yang suka ngajak untuk bangun malam, Jumat berbagi, jangan dijulidin. Ini kadang-kadang kita lemes banget nih. Iya, so alim loh. Bestie yang begitu. Terakhir Bunda, ya terakhir bicara bestie nih, ya saya tulisin dah. Ya bestie, ya bahasa nabinya, bahasa agamanya gini nih, ya. Tuh, bestie. Kalau ada yang begini, pegang erat-erat, ya. Tapi kalau ada yang begini, udah jangan. Apa sih? Nih, sadiquka, bestie kamu, man, yaitu orang, sodakoka, yang bisa berkata jujur di saat diri kamu ada yang salah. Lah, bukan, man, orang, sodakoka, yang selalu membenarkan kamu. Bisa dipahami nggak? Bestie itu ya bukannya lagi kenal lagi kita senang doang. Kan kadang-kadang ada lagi senang temen mulu, lagi susah aja, ya Allah boro-boro ingat lewat di dalam mobil, boro-boro kita di jalan diajak, kalau perlu lagi basah atau habis hujan dicipratin ke badan kita. Bestie katanya tuh yang gitu, sodikuka, temen kamu tuh yang bener, man yaitu orang, sodakoka, yang bisa berkata jujur apa adanya di saat diri kamu lagi salah. Inti jangan begitu dong. Iya, masa kesono kemari nyampi, sedekah tetangga lagi susah, inti nggak mau datang lagi takjiahnya. Jangan begitu. Ngingetin itu bestie. Ingat, lihat ujungnya, bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Udah bestie, kalau inti yang ngerjain mah udah bener aja udah. Iya, yang penting inti ngajak aneh tuh. Ya, padahal salah, bukannya begitu. Tuh bahasanya, orang yang selalu bisa berkata jujur apa adanya di saat diri kita lagi kurang tepat. Ngingetin kita,
Halo Bunda, kan nggak ada kelilipan bisa niup sendiri, nggak ada. Iya, ada yang niupin. Betul nggak Bunda? Tuh, bukanlah orang yang hanya membenarkan kamu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa ada faidah dan makna. Baik ya, mudah-mudahan di mana kajian kita pada kesempatan ini memaknai daripada makna bersyukur kemerdekaan. Kira-kira paham apa enggak nih? Ya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Jadi jangan sampai kita dalam urusan persahabatan kekengkang, ngaji ke sana kemari, udah yang penting gak keluar dari koridor yang Nabi ajarkan. Makan lesehan ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bunda, saya serahkan lagi nanti sebelum kita akhiri dengan doa, karena memang acara hari ini ya enggak apa-apa biar maksimal waktunya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Abi. Bunda-bunda, taklim kita belum ditutup doa oleh Abi ya, karena ada juga titipan doa Abi, banyak sekali titipan doa yang nanti akan kita akhiri dengan doa. Jadi saya memohon bunda-bunda tetap duduk dengan tenang di sini. Jadi hakikat kemerdekaan yang tadi sudah Abi sampaikan, kalau saya boleh simpulkan, sesungguhnya berpegang teguhlah dengan agama. Itulah kemerdekaan yang sempurna, karena padanya lah seorang insan dapat terbebas dari cengkeraman setan serta hawa nafsu. Mensyukuri kemerdekaan di bulan ini. Baik bunda-bunda, selanjutnya ada acara yang mungkin kita harus ketahui bersama dan